وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الباذلين نفوسهم إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الآية الآخرة: قل فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي آية الآخرة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah menetapkan garis kehidupan ada hidup dan mati, yang telah menetapkan dalam garis kehidupan ada lahir dan ada yang wafat, yang telah menetapkan dalam garis kehidupan ada yang panjang umur, ada yang dipendekkan umurnya, yang telah menetapkan dalam garis kehidupan ada yang beriman, ada yang kafir. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menetapkan dalam garis kehidupan ada yang hidupnya susah, ada yang hidupnya bahagia. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan dalam garis kehidupan setiap manusia ada yang hidupnya berlimpah harta, ada yang hidupnya serba melarat dan miskin papa. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan dalam garis kehidupan kita selaku hamba. Dalam kehidupan ini ada yang sabar dalam menghadapi pujian, ada yang justru menghadapi pujian dengan caci maki dan juga keluh kesah. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala yang telah memilih kita selaku di antara hamba-hambanya. Dipilihnya kita dari miliaran manusia yang hidup di atas bumi ini. Saat ini terpilih kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, terpilih sebagai hamba-hamba yang mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad, Nabi yang tidak ada nabi sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hingga sampai detik hari kiamat yang akan ditunggu bukanlah nabi, tapi ialah Al-Imamul Mahdi, ialah Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah, cicit-cicitnya Rasulullah yang telah akan diutus oleh Allah untuk membantu bersama dengan Imam Nabiullah Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan para tentara-tentara pasukannya Dajjal. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sosok Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdarah-darah Rasulullah, yang dengan hartanya beliau berjihad, mengorbankan semua harta, waktu dan semua pikirannya dipusatkan bagaimana untuk menyampaikan risalah agama ini kepada semua manusia. Maka yang beruntung kita yang mengikutinya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan ke penghulu alam Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jangan sangka engkau mengatakan, jangan kau katakan bahawa Rasulullah mati. Betul, beliau wafatnya, jasadnya yang terbujur di dalam kuburan, tetapi sesungguhnya Rasulullah hidup dalam rezeki yang Allah berikan di alam kuburnya. Demikian juga semoga Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada para sahabat-sahabat yang tercinta, yang berjasa besar bersama-sama dengan Rasulullah, tunduk dan patuh kepada Allah, berjuang dengan Rasulullah tanpa sedikit pun meninggalkan Rasulullah seorang diri dalam perjuangannya, dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam ini hingga sampai ke detik, hingga sampai ke setiap lubuk hati manusia yang beriman. Demikian juga keluarga Rasulullah yang sangat mulia, keluarga Rasulullah yang sangat mulia, keluarga Rasulullah orang-orang yang suci. Mereka termasuk di antara orang-orang darah yang termasuk darah daging Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah, yang turut berdakwah dengan Rasulullah, menyebarkan apa yang diajarkan oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh datuknya, hingga sampai ke negeri kita ini, tanah Rencong. Maka banyak sayyid-sayyid di Aceh saat ini, banyak syarifah-syarifah di Aceh saat ini, banyak habib-habib kalau di wilayah Jawa,
banyak Habibah di sana, banyak Syarifah di sana. Mereka adalah darah daging Rasulullah yang mereka menyebar hingga sampai keluar, yaitu tanah kelahiran datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari dari menghindar dan lari daripada kematian itu, justru dia yang akan datang menjemputmu. Jadi tidak perlu kita menghindar, tidak perlu kita melarikan diri, tidak perlu kita berjuang bagaimana caranya supaya kita jangan sampai mati, jangan sampai meninggal dunia. Karena kematian itu pasti akan datang menjumpai kita. Walau kuntum fi burujin musyayyada, kata Allah Ta'ala, meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh, benteng baja yang anti nuklir. Konon Amerika saat ini karena takut perang dengan Rusia pun sudah mempersiapkan, yaitu pesawat anti nuklir. Amerika sudah punya pesawat anti nuklir. Disiapkan pesawat itu, kalau terjadi perang nuklir, perang mereka dengan Rusia, perang mereka dengan Iran, perang mereka dengan Cina yang punya nuklir sama seperti Amerika. Kalau Amerika dibom dengan nuklir, mereka sudah punya pesawat anti nuklir. Kata Allah Ta'ala, walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun engkau bersembunyi di dalam pesawat anti bom nuklir, kalau mati sudah datang menjemput, maka pasti tidak akan bisa ditolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkara mati kita pasti meninggal dunia, Mak. Ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang berbulu, yang punya bulu di badannya, yang punya bulu di sekujur tubuhnya, kata Rasulullah, melainkan malaikat akan datang padanya setiap hari 5 kali dipandangnya kita. Malaikat maut itu tiap hari datang ke kita 5 kali sehari, 5 kali sehari. Kata malaikat itu, malaikat Israel kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pandang tiap hari manusia yang setiap nyawa ada dalam tubuhnya, setiap kulitnya punya bulu-bulu, apapun yang punya bulu di atas muka bumi ini, setiap hari aku pandang wajahnya 5 kali. Bahkan aku lebih mengenal dirinya daripada anaknya mengenal dirinya. Bahkan aku lebih mengenal dirinya daripada dirinya mengenal dirinya sendiri. Malaikat maut itu sangat kenal dengan kita. Malaikat maut itu sangat yakin, sangat tanda betul dia dengan kita. Cuma kata malaikat Israel sang pencabut nyawa, ya Rasulullah, akan tetapi meskipun aku pandang tubuhnya, aku sudah kenal 5 kali setiap hari aku lihat wajahnya, aku tidak akan mampu mencabut nyawanya. Bahkan nyamuk, aku ditugaskan mencabut nyawanya. Kalau Allah Ta'ala belum mengizinkan aku untuk mencabut nyawa nyamuk yang kecil dan sangat ringan itu, aku tidak akan mampu mencabut dan menarik nyawa daripada nyamuk tersebut, ya Rasulullah. Kalau tanpa ada izin dari Allah, lantas salah aku di mana? Kenapa ada orang-orang yang meninggal dunia, kerabatnya mereka marah kepadaku? Kenapa di dalam keluarga, dalam rumah ada yang menjerit-jerit ketika ada anak-anaknya yang meninggal dunia? Seolah aku yang disudutkan, seolah aku yang disalahkan karena aku mencabut nyawa anaknya. Demi Allah, aku tidak salah. Jadi malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa ini kadang-kadang tersinggung dia. Tersinggung melihat dalam satu rumah ada anak yang meninggal dunia, orang tuanya menangis, seolah tidak rela, seolah menyalahkan takdir, seolah mengatakan Allah Ta'ala tidak adil mencabut nyawanya, mencabut nyawa anakku. Maka yang tersinggung paling besar di situ adalah malaikat Israel. Apa salahku? Bahkan kalaupun dia tidak berkeluh kesah, aku tetap akan patuh kepada Allah untuk mencabut nyawanya sesuai dengan takdir ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum alam ini diciptakan. Kata malaikat Israel di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang kumpul dengan para sahabat. Ibu, di hadapan para sahabat, Rasulullah sedang duduk-duduk. Kemudian di antara salah satu sahabat itu, di belakang salah seorang sahabat, Rasulullah lihat ada malaikat Israel pencabut nyawa. Rasulullah ada tanda, ini pasti yang berdiri di belakang ini malaikat Israel, yang di depannya pasti nggak lama lagi akan meninggal. Maka kata Rasulullah berbicara dengan malaikat Israel tanpa dilihat oleh sahabat-sahabat. Ya sahibi, wahai sahabatku, tolong nanti kalau cabut nyawanya, cabut dengan lemah lembut.
Kata Rasulullah kepada malaikat Israel. Di sini saya nggak nampak, saya tidak kasar seperti Rasulullah. Kalau nampaklah di sini saya bisa tegur malaikat Israel, tolong cabut nyawa yang di belakang sana tuh. Lembut-lembut ya. Biasanya di sini nggak dikasih kuasa Allah Taala untuk melihat malaikat Israel di sini. Malaikat Israel kemudian datang menghampiri Rasulullah. Karena ditegur Rasulullah, diminta Rasulullah untuk mencabut nyawa sahabatnya yang udah malaikat standby di belakang. Malaikat sudah standby di belakang mencabut nyawanya. Maka malaikat itu datang menghampiri Rasulullah. Dia dekati, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut nyawa kaum muslimin dengan cara yang kasar ya Rasulullah. Ini penegasan daripada malaikat Israel. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut nyawa kaum muslimin, umatmu, dengan cara yang kasar ya Rasulullah. Aku selalu mencabut nyawa kaum muslimin dengan cara yang paling lembut ya Rasulullah. Karena kecintaanku kepadamu ya Rasulullah, karena kecintaan Allah kepadamu ya Rasulullah, maka aku selalu memperlakukan setiap kaum muslimin ketika aku tarik cabut nyawanya dengan cara yang tidak pernah lembut, melebihi kelembutan pernah aku cabut kepada makhluk-makhluk yang lain. Kata malaikat Israel tersebut, demi Allah ya Rasulullah, kata malaikat Israel, demi Allah ya Rasulullah, kata malaikat Israel, andai kata dia orang kafir, dia bukan orang mukmin, dia bukan orang muslim, dia bukan umat Muhammad, sungguh aku akan tarik nyawanya seperti seseorang dimasukkan di dalamnya rantai berduri dan kemudian ditarik dengan keras sekuat-kuatnya sehingga yang hancur-hancurlah dan yang tertinggal-tertinggallah di dalam usus-ususnya. Karena termasuk di dalamnya rantai dimasukkan dalam mulut, rantai berduri kemudian ditarik keluar secara paksa. Begitulah cara mencabutnya malaikat Israel nyawa-nyawa orang-orang kafir. Dan ini tidak pernah aku lakukan kepada umatmu ya Rasulullah. Kata malaikat Israel di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat muslim beruntung. Kita umat muslim ini gembira, seharusnya bahagia. Kenapa? Karena berkah Rasulullah, malaikat Israel tanpa pandang bulu apakah dia mukmin yang durhaka, mukmin yang taat, mukmin yang tobat, mukmin yang saleh, atau mukmin yang bermaksiat tidak sempat tobat kepada Allah, tetap dicabut dengan lemah lembut. Tidak pernah lembut itu diberikan kepada orang-orang kafir. Alhamdulillah, berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah satu pintu untuk berjumpa dengan Allah Taala. Maka kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka jumpa dengan Allah, Allah pun suka jumpa dengannya. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci jumpa dengan Allah, tidak suka jumpa dengan Allah, Allah pun enggak suka jumpa dengannya. Sama seperti kita anak enggak suka jumpa dengan orang tua pun masa bodoh, tak mau peduli dengan anak. Tapi kalau anak tuh sayang pada orang tua, anak tuh ingin jumpa dengan orang tua, bertahun-tahun disekolahkan, ketika sukses dia ingin pulang untuk jumpa dengan orang tuanya, maka orang tua pun akan bahagia jumpa dengan anak tersebut. Kita makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita sudah sampai di dunia, kemudian kita diberikan rezeki, kemudian kita beribadah, setelah itu kemudian kita sudah menjelang kematian, ada rasa rindu dalam hati kita berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita dan selama ini yang memberikan rezeki dan harta kepada kita, yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita selama ini di dunia. Kemudian menjelang kematian ada rasa rindu kita untuk jumpa dengan Allah, maka itu pertanda bahwa Allah pun cinta jumpa dengan kita. Tapi andai kata dalam pikiran kita bertahun-tahun Allah berikan rezeki, Allah berikan harta, Allah berikan nikmat, Allah berikan kelezatan, ketika menjelang meninggal